Jadi untuk total skor series kali ini gue kasih nilai 8,4/10. Pada akhirnya semua film dan series itu selera masing-masing kok. From you. I still think it's weird a teenage boy's a sex therapist. Oke, jadi sekarang ketika bioskop-bioskop lagi pada tutup gitu ya, film-film pun juga lagi nggak ada yang jalan, jadi akhirnya gue tiba-tiba jadi mencoba untuk suka nonton series gitu, dan akhirnya gue mencoba langsung nonton Sex Education ini, season 1 gitu ya. Dan sebenarnya gue ngerasa emang agak telat gitu sih, kayak semua orang udah pada nonton gitu ya, bahkan season 2-nya udah langsung nonton juga, dan gue baru nonton season 1-nya. Dan untuk di video kali ini gue bakal komentar dulu untuk di season 1-nya ya. Langsung masuk ke penilaian pertama soal story, gue kasih nilai 9,5. Nah, seperti series biasanya gitu ya, yang dimana episode 1 itu pasti pengenalan karakter A, B, C, D gitu, semuanya ada di sini, dan segala permasalahan masing-masingnya. Dan juga layaknya series gitu ya, ini menurut gue penulisannya cukup bagus, yang dimana tipikal yang kayak ya babak-babak akhir episodenya tuh pasti dibikin serunya gitu loh, yang akhirnya kita tuh jadi kayak penasaran apa sih episode selanjutnya, lanjut lagi, bahkan gue nonton season 1 ini aja tuh langsung maraton 1 hari gitu loh, langsung kelar gitu, karena memang ya bagus, seru, nggak bertele-tele, nggak membosankan sih menurut gue untuk season 1 ini. Dan bahkan gue sendiri juga tidak mencari tahu gitu ya tentang trailernya, tentang ini series bercerita tentang apa gitu loh, sinopsisnya kayak apa, gue juga nggak tahu. Nah akhirnya series ini bercerita tentang karakter cowok bernama Otis, yang dimana dia punya nyokap seorang seks terapis gitu ya di rumahnya, dan akhirnya secara nggak sengaja pun ya mungkin dia jadi terbawa dengan sifat itu, yang akhirnya dia menjadi seks terapis juga di sekolahnya. Yang akhirnya menurut gue sex education di series ini tuh nggak terasa menggurui gitu ya, kayak kamu harus begini, nggak kayak di seks terapis kayak biasanya, karena memang ini kan istilahnya karakternya ya masih remaja, dia ngomong sesama remaja yang lain, yang akhirnya ini tuh jadi kayak ngobrol sama teman aja gitu loh. Yang sebenarnya juga series ini tuh juga tidak melulu ngomongnya tentang seks terus gitu ya, tapi ya ngomongin soal drama-drama yang lainnya juga, tapi memang poin utamanya itu memang tentang sex education-nya itu gitu loh yang dibahas. Nah maksud gue kayak drama-drama sampingannya itu tuh kayak tentang drama keluarga, keuangan, pertemanan, masa lalu, dan segala macamnya. Nah pokoknya udah gue bilang tadi, ini satu series season 1 ini gitu ya, ada 8 episode, bener-bener nggak berasa banget, kayak kalian bisa langsung nonton aja ngabisin gitu kan, kalau kalian belum nonton. Nah tapi memang ketika ini series nyampe ke episode 8, episode terakhir, itu tuh episodenya bikin kesel banget, kayak ya mungkin kalau misalkan gue lagi ada di posisi nonton season 1 doang gitu ya, belum ada season 2-nya, itu tuh kayak bikin penasaran banget anjir. Endingnya tuh kayak, oke gue langsung mau nonton lagi gitu kan ke season 2-nya. Lanjut ke soal screenplay, gue kasih nilai 8,5. Mungkin awalnya gue kira ini tuh produksi ya US gitu loh, kayak biasanya, ternyata kalau gue perhatiin dari logat-logatnya ini jelas banget sih British banget gitu. Dan pasti yang gue juga suka ya memang ini menyajikan berbagai macam komedi juga gitu loh. Komedinya pun cukup fresh, cukup oke, yang kadang juga berbau-bau tentang seks tapi jadi komedi juga sebenarnya. Lanjut ke soal directing, gue kasih nilai 9. Sebenarnya di sini bukan soal directornya sih, tapi di sini soal creatornya gitu ya. Kalau gue baca di Wikipedia, karena kan directornya itu kan gonta-ganti gitu. Tapi si creatornya ini, Laurinan, yang dimana menurut gue dia memang berhasil banget untuk bisa menyajikan sajian sex education, tapi dalam bentuk series yang bisa ditonton ya seanak muda juga, remaja, ya akhirnya cara belajarnya pun jadi ya via series ini gitu loh. Tapi dibawainnya tuh tetap ringan, menghibur, dan berkata jujur banget sih yang pasti. Lanjut ke soal aktor dan aktris, gue kasih nilai 8,5. Yang udah gue bilang tadi, hampir semua karakter di series ini tuh berkata jujur banget deh, ya memang sesuai juga lah dengan karakter dan bentuk fisiknya masing-masing, kayak ya oke, sesuai lah. Terutama kayak karakter Maeve, yang dimana gue curiga sebenarnya di sana tuh kayak karakter yang agak kampungan nggak sih, atau alay atau gimana ya, karena ya mungkin memang dia sendirian juga ya tim piatu, walaupun nyokapnya juga ada sih, cuma ya gitu, maksudnya dia tinggal sendirian gitu kan, dan tinggalnya itu pun juga kayak istilahnya kalau di Indonesia ini tuh kayak di kos-kosan atau di kontrakan gitu kan. Lanjut ke soal sinematografi dan editing, gue kasih nilai 8,5. Sebenarnya di sini gue cukup suka sih, kayak warna-warnanya itu kayak tipikal warna visco gitu ya, tone warnanya, terus juga kadang juga warnanya colorful, dan bahkan beberapa sinematografi, beberapa aja sih, nggak terlalu banyak gitu ya, itu tuh kayak pengambilan gambarnya unik aja sih. Tapi sebenarnya ada sedikit minor juga sih, yang dimana banyak banget shot-shot yang
kayak highlightnya itu kekencangan gitu loh, entah di muka, di badan, segala macemnya. Kayak maksud gue itu exposure-nya dikecilin dikit sih kayaknya harusnya ya. Lanjut ke soal production design, gue kasih nilai 8. Ini gue juga suka kadang kayak production design-nya ketika pas di adegan di sekolah gitu ya, itu warna-warnanya itu colorful gitu loh. Dan memang pemilihan lokasinya ini kayak di kota kecil gitu nggak sih, yang dimana mereka ya pada pakai naik bis, dan tempat area halte bisnya itu pun sebenarnya agak creepy juga nggak sih, maksud gue kalau kayak lu lagi sendirian tengah malam kayak dibunuh ya, itu kan di tengah hutan juga ya, kagak ada orang gitu kok. Maksudnya bukan kayak kota besar gitu. Lanjut ke soal kostum, make up, dan hairstyle, gue kasih nilai 8. Sebenarnya di sini gue cukup suka juga sih dengan baju-baju mereka gitu ya. Kayak sebenarnya gue berasa kayak vibe nonton film tahun 80-an baju-baju ya, walaupun memang tidak terlalu kesana banget sih, maksudnya ada inspirasinya dari sana gitu loh kesannya. Lanjut juga ke soal sound dan music, gue kasih nilai 7,5. Sebenarnya semuanya oke, aman, dan gak ada masalah, tapi untuk di season 1 jujur aja gue agak biasa aja sih dengan soundtracknya gitu ya. Kayak gue nggak terlalu mau nyari tahu banget gitu loh, apa sih lagu-lagu di series ini gitu kan. Dan pada akhirnya semua penilaian tadi gue tambah-tambahin dan menjadi nilai rata-rata di awal video ini. Oke, sekian review series ini dari gue, dan makasih udah nonton.